Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bertemu lagi sama Habib Gasim yang paling ganteng, yang gantengnya nggak ada duanya. Itu saya yang ngomong, jangan diserusin ya. Sebelum di tema untuk pembahasan ilmu, Habib mau ngopi dulu. Nih, kalau ngopi soalnya nggak enak, nanti palanya puyeng. Ya, ini ngopi dulu biar enak. Di bermunya kasih sama antum juga asik ya. Udah ngopi belum? Belum. Ya, kalau belum ngopi deh ya. Ngopi dulu bentar ya. Ini ajib kopinya ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang pasti jangan terlalu serius. Ya kalau serius nanti nontonnya setengah-setengah. Kalau setengah-setengah dilewatin, Habibnya jadi nangis ya. Jangan setengah-setengah nontonnya, biar full ya. Oke gak? Ya udah, sekarang ada pertanyaan dari teman-teman, dari sahabat pokoknya dari siapa aja deh. Nanya sama Habib, Bib, amalan yang paling dicintai sama Allah, amalan apa, Bib? Kadang kita ibadah, iya, agak digobul-gobul. Apanya kita hati, ya Allah, kita udah ibadah banyak, agak digobul, udah dah, ditinggalin. Itu bagaimana caranya, Bib, supaya kita bisa istiqomah? Mau digabol, mau hajatnya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beneran. Hari ini alhamdulillah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad karangan An-Nasihah wal Wasilmaniyah ya. Kalau antum mau, ada di halamannya 80 tentang daripada qalilun daimun khairum min katsiril munqati. Pekerjaan ibadah yang sedikit, jika dia diistiqomahin, itu lebih bagus daripada amalan ibadah yang banyak tapi cuman entar doang. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwasanya Rasulullah SAW katakan, ahaba amalun ilallahi adwamiha wa in agal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi dia istiqamah. Kalau dia banyak istiqamah nggak masalah, berarti banyak nggak usah, sedikit. Bukan, kalau dia banyak tapi nggak istiqomah, buat apa? Mendingan dia sedikit aja, ketahuan istiqomah. Ini kepada semua para pemirsa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaji jangan setengah-setengah. Duduk di majelis jangan entar hadir, entar enggak, entar hadir. Mau mukanya hitam putih, hitam itu, hitam itu, hitam hijau, hitam hijau. Pokoknya begitu dah. Mau dibukanya dibelangin sama Allah, kan nggak mau. Kita kasih manusia sempurna, min ahsanit taqwim, dikasih sempurna sama Allah. Ada matanya 2, ada hidungnya 1, ada kuping 2, coba matanya 5. Di sini banyak. Giginya dipindahin mana? Di jidat. Nah, kalau dipindahin di jidat kan bingung, makanya bagaimana? Begitu kali ya. Nah, jadi
Kalau mau dicintai oleh Allah, mau gobul hajat dan niat kita, kerjain kebaikan tapi istiqomah. Mau itu sodako, mau itu hadir majlis taklim, mau apapun, kita istiqomah. Bahkan ada satu cerita, mungkin udah pada tahu semuanya, anak kasih tahu, ya. Sayyidina Bilal, lu tahu belum Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal biarpun dia hitam, kan hitam kayak ban mobil, bukan. Biarpun dia hitam, ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bakiak bulak-balik masuk ke surga. Apa Nabi tanya sama Jibril, ini siapa ini sendal? Sendalnya ada orang yang gak ada. Maka Jibril bilang, hada min ummatak ya Rasulullah. Itu adalah dari umatmu. Siapa dia? Luar biasa. Orangnya belum masuk surga, tapi bakiak sendalnya dia udah masuk surga. Maka ditanyalah, dikasih tahulah Rasulullah oleh Jibril bahwa itu adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Singkat cerita, Rasulullah turun, selesai perjalanan Isra wal Mi'rajnya, ketemulah Sayyidina Bilal. Ditanya sama Rasulullah, ya Bilal, aku melihat bakiakmu, sendalmu masuk ke surga, tapi engkau belum masuk surga. Apa yang kau amalkan sehingga itu yang menjadi luar biasa? Maka Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, aku tidak pernah mengamalkan apa-apa kecuali apa yang kau bilang. Setelah siapa orang yang punya hadas, lalu dia berwudu, setelah dia berwudu dia berdoa, setelah berdoa dia sholat 2 rakaat, maka Allah jamin dia masuk surga oleh Allah. Itu aja yang aku amalkan ya Rasulullah, tidak yang lain. Loh, bayangin, sedikit amalan yang dikerjakan oleh Sayyidina Bilal, tapi bisa memasukkan ke dalam surga sebelum jasadnya masuk ke dalam surganya Allah SWT. Mau begitu gak? Ya, kerjain. Nggak usah banyak-banyak deh. Kebanyakan yang ada nggak istiqomah. Ini kadang orang begitu, salah persepsi, salah penilaian. Tapi efeknya orang yang udah istiqomah, ya, dengan sendirinya dia akan kerjain, akan menambah. Bukan berarti banyak kita nggak boleh kerjain, sedikit terus enggak. Kalau dia banyak dia bisa kerjain, itu bagus, bagus. Sekali lagi bagus, ya kan? Gitu. Maka kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, apa beliau katakan? Jadikanlah hatta ta'tadun nafsun awadiftum wa tatamarrana 'alal mudawa. Jadikan diri nafsumu itu untuk membiasakan, mentertibkan, mengatur atas waktu dan ibadahmu dengan terus menerus. Ya, enggak. Presiden Habibie bisa bikin pesawat. Kenapa? Karena dia belajar istiqomah, apa yang dia mau, cita-citanya. Jadi yang bisa membanggakan negara Republik Indonesia. Oh, banyak pahlawan-pahlawan yang lainnya, ya. Kita nggak mau bahas itu. Yang penting apa yang dikarang oleh Imam Abdullah Al-Haddad, yang diajarkan Nabi Muhammad, kita amalin. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana manama ani hisbi minal Qur'an aw ani syai'in minhu qara'a fima baina subhi wa dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'a minal lail. Kata Nabi Muhammad SAW, sebelum orang tidur, nanti tidur gak? Mesti tidur kan? Kebu aja tidur ya. Dia membaca daripada ayat Al-Quran. Misalnya yang baca Al-Quran sa'ain aja udah, jangan banyak-banyak. Ya, sa'ain aja. Kan ada tulisan di situ sa'ain.
Kalau dia membaca sebelum tidur, dia membaca ayat-ayat Al-Quran, dia membaca zikir, alhamdulillah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, ada yang namanya ratibul haddad, ada yang namanya ratibul atas, dan lain sebagainya. Banyak lah tuh ya. Kalau dia amalkan sebelum dia tidur, ya, sebelum dia ngorok, gitu ya. Yang ngorok siapa itu? Maka Allah akan tulis kebaikan buat dia. Dan siapa yang membacanya? Maka sama dia membaca Al-Quran di waktu malam hari full. Subhanallah. Ada gak tuh orang yang namanya dalam 1,5 hari dari jam berapa tuh? Jam 12 sampai ke subuh baca Quran? Ada gak? Gak ada, paling bengek. Yang baca Al-Quran sampai subuh jam 12 sampai 1, 2, 3, 4, 5 jam. Ada bisa. Tapi kalau orang yang membaca Al-Quran tapi dia dawam, gak usah banyak, sa'ain itu Al-Quran, insya Allah, atau hizib-hizib yang lain, maka ditulis kebaikan dan sama dia membaca Al-Quran dalam 1 malam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Adapun kata Nabi Muhammad SAW, idza manaha minal qiyami bilailin udrun. Tapi kalau seandainya dia, Nabi Muhammad SAW, maksudnya biasa bangun malam, istiqomah, tahajud, Nabi Muhammad SAW menggodoknya di waktu apa? Di waktu siang hari, ya. Yaslihu bin nahar, dan memperbaikinya dan menggodoknya di waktu zuhur. Nah, ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Agar apa sih, Bib? Itu tadi. Agar kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu nafsu. Ini kadang orang datang ke majelis taklim nih, kebanyakan mau ngaji di mana aja, bawa ceweknya, di setengah perjalanan diputusin. Bukan karena Allah, bukan karena Nabi, karena cewek, dia kagak ngaji. PA itu namanya. Enak aja, lu mau ngaji apa mau nyari iblis? Itu jangan begitu, ya. Yang pasti kalau mau dicintai sama Allah, udah ente niatin karena Allah. Biar kita semua apa? Matinya dalam keadaan husnul khatimah, ya. Ngopi dulu deh. Mau ngopi, ngoceh mulu kan capek. Ngopi dulu deh, ya. Ya enak kalau lagi ngajar ngopi enak. Yang pasti intinya itu aja, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sedikit amalan tapi kita kerjain dengan secara terus menerus, maka itu lebih baik daripada sedikit banyak yang amal ibadah tapi dia nggak istiqomah, ya. Tapi serahin deh, lu mau kerjain syukur mau kagak, serahin deh. Yang pasti ane udah kasih ilmu, ane udah kasih pahaman, ya, terutama buat Al-Faqih, ya, doain biar kasih berkah sama Allah. Subscribe-nya lebih banyak, pencet itu juga, encot yang banyak itu, ya, biar video selanjutnya Habib bisa menghibur dengan ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah dan para ulama-ulama saleh. Yaudah, karena udah capek ngomong, insya Allah ente bisa kasih ilmu kepada yang lain dengan melihat video ini. Itu aja yang Habib bisa sampaikan, ya. Jangan di skip. Apa ya skip artinya? Setengah-setengah nontonnya, ya. Kalau setengah-setengah nontonnya nggak ajib. Tapi insya Allah lah ente semua dapat berkah dari Rasulullah SAW. Yaudah, itu aja yang Habib bisa sampaikan. Insya Allah di video selanjutnya bisa jadi lebih menghibur dan bisa manfaat ilmu Habib buat antum semua. Kasih tahu sama semuanya, ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, apalagi tuh ininya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.